Pertama, saya harus kasih disclaimer bahwa semua yang Anda anggap jawaban itu semua sifatnya sementara. Karena hidup berjalan terus, pemahaman mau berjalan terus, pengetahuan mau berjalan terus, saya juga gitu. Yang saya katakan saat ini adalah yang saya pahami saat ini. Bisa jadi besok pemahaman saya bisa berubah lagi, sangat mungkin. Karena salah satu jebakan manusia adalah bagaimana dia merasa dirinya final dan dia fanatik pada jawabannya. Padahal jawaban berubah itu nggak apa-apa. Itu tandanya tumbuh juga, bukan pelin-pelan. Ya, kalau salah ya berubah jadi lebih benar. Kalau benar bisa jadi lebih benar ya nggak masalah. Mencari fadilah. Pemahaman saya begini. Kita tuh nggak tahu full diri kita seperti apa. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah kita mengalami sedikit demi sedikit. Anda pernah dengar kalimat ini enggak? Follow your passion. Ikuti passion Anda. Artinya apa? Passion itu artinya apa? Untuk sukses, untuk berhasil, biar tidak lelah gitu kan tadi. Biar tidak lelah, biar tidak jenuh. Sebenarnya kalimatnya sederhana, follow your passion. Problemnya adalah gini, passion itu apa sih artinya? Hah? Apa? Selera yang kamu sukai, yang sangat kamu senangi gitu ya. Itu adalah arti perpanjangan. Arti yang aslinya, arti primernya, passion berasal dari kata passio. Passio itu artinya penderitaan. Ada kalimat-kalimat begini. Kalau mau sukses kerja keras. Sukses itu 1% bakat, 99% keringat. Kok tiba-tiba ada yang ngomong ikuti kesenanganmu untuk jadi sukses. Kan tabrakan nih. Yora. Karena kita salah paham terhadap kata passion. Passion itu artinya penderitaan. Jadi maksudnya gini. Ikuti yang kamu bersedia menderita demi tujuan itu. Mancing menderita ora? Delok iki lho. Nglumpuk ke cacing ke opo ke segala macam gitu sumpat-sumpit karo bojone bali ono resiko dikamplengi menderita ra? Tok lakoni ra? Follow passion. Dia bersedia menderita untuk sesuatu yang memang dia merasa pantas untuk melakukan. Untuk pantas dideritai. Biasanya gini, ada satu langkah berikutnya. Tujuannya adalah sesuatu yang membuatmu sesuatu yang punya makna besar buat dirimu. Jalan apapun pasti mengalami yang namanya penderitaan. Wis toh. Urip iki penderitaan. Wong nguyuh wae kudu ngadeg, buka resleting nguyuh kudu diumbah sing umbah. Baru ku njuk di apa seneng Bali meneh. Itu semua enggak usah punya cita-cita pun menderita, apalagi punya cita-cita. Pengen menemukan fadilah, cita-cita gue menderita, siap. Bosen, bagian dari perjalanan. Sing hobi mancing tahu bosen mancing ora? Nah, kan gini dalam perjalanan hidup. Pernah ganti hobi enggak? Pernah toh. Kenapa? Yang gini, kamu pernah seneng si cewek A misalnya. Yuk rata-rata laki-laki, saya anggap laki-laki ya. Yang saya ngomong sama si jomblo-jomblo menderita itu. Apa sebenarnya? Senang sama si A, terus secara akal ini nggak asik nih, saya tak pindah sama senang si B, bisa nggak? Bisa? Tenane. Seneng tresno, seneng sesuatu itu bukan kontrolmu sama sekali. Urusan ngono kuwi. Karena yang berlaku di situ tidak hanya di akal-akal sing kowe sadari iki mung sedidik. Liyane ora paham. Kenapa? Kenapa kita diarahkan untuk senang sesuatu dan kita nggak bisa lepas dari itu? Nah, ini saya sering seperti itu. Misalnya masuk pada sebuah tema A. Aku ra iso turu nek rong rampung paham tema itu. Bisa telung dino ora turu maca 7 buku tahu aku. Karena nggak bisa lepas, benar-benar nggak bisa lepas. Dan saya selalu mengikuti itu seperti itu. Kenapa? Karena gini, diri untuk memahami diri, paham ya maksudnya ya? Untuk memahami diri, kamu gak akan bisa memahami diri kan kalau gak punya modal berpikir.
Tapi modal berpikir datang dari mana? Wong gue paham karo dirimu wae ora kok. Urung iso mikir kok. Makanya kamu diarahkan kepada apa yang kamu senangi karena di situ dibutuhkan ilmu untuk memahami fadilah dirimu sendiri itu tadi. Apakah mengikuti satu terus kamu menemukan? Bukan kamu yang memilih fadilah itu. Kamu menemukannya gimana? Totke passionmu. Passion itu apa? Ya, penderitaan yang kamu, sesuatu yang kamu bersedia menderita gitu. Misalnya kowe etuk sebulan gaji 5 juta kerja karo ora kerja milih ndi? Padha-padha etuk 5 juta sebulan. Jujur wae rasah gaya ning kerja telek. Nek iso nang rumah nongkrongan ngisang-ngising sebulan etuk 5 juta lah ya luwih seneng kuwi to jane. Tapi kenapa kamu mau melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan dalam tanda petik? Tapi tetap kamu lakukan. Karena kamu memiliki makna yang lebih besar daripada penderitaannya. Nguripi keluarga, ngapa jenenge bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga itu kan makna gue, ono makna nih. Sehingga gue bersedia menderita untuk sebuah makna yang lebih besar. Nah, arep takon piye menemukan fadilah? Karena kuwi hadiah masing-masing personal. Jadi tidak bisa mencari tips dari orang lain. Wong sing nemokke kowe dhewe, sing dikai hadiah kamu sendiri, kamu harus menemukan sendiri. Jangan dipecah dari telur di luar, tapi pecah dari dalam. Yang bisa dibagi adalah pengalaman yang pernah saya alami. Apa yang pernah saya alami? Mengikuti passion. Passion itu apa? Sesuatu, menuju sesuatu yang menurutmu bermakna. Maknanya kuwi sampai gini. Uripmu nggo ngopo to? Uripku pantes aku dikai urip nek aku nglakoni iki. Berarti kan cukup bermakna. Penderitaan apapun enggak akan berhenti. Enggak akan berhenti penderitaan apapun. Bosen. Kok bosen? Kowe ora mandeg nglakoni wis. Seneng ora menderita, heeh. Tapi yo ora iso mandeg nglakoni. Paham maksud saya? Anda pernah mengalami seperti itu ya? Paham maksud saya ya? Karena iki oke, tak terus ambil ini. Menjawab enggak tadi? Karena kalau Anda masih mengalami bosen, Anda mesti kuwi pindah kuwi. Apa kuwi seneng apa lagi seneng apa? Uyak ngasih pangan, ngasih entek sing diarahke karo dirimu kuwi lho. Oh, korono pangan, kono pangan. Karena gini, kamu berjalan dunia terbuka lagi, kamu berjalan dunia terbuka lagi. Kamu akan bisa melihat apa yang terbuka sebelum berjalan. Jadi aku tahu ditakoni ngono kok. Engko nek aku nglakoni ngene bosen piye? Lakoni sik to kakan cangkem. Nglakoni urung sik wedi-wedi. Nanti gini, lakoni dulu. Berani melangkah kuwi lho. Jreng. Kalau kamu tidak berani ambil resikonya, enggak usah melangkah, wes. Ambil keputusan kira legality dadi wong iki. Wani nek wani aja wedi-wedi, nek wedi rasa wani-wani. Gasruk wes ngono. Resiko tertingginya apa? Mati. Nek mati ngopo? Ketemu Gusti Allah. Tujuan uripmu golek agama segala macam ngopo? Ketemu Gusti Allah. Cepet dong malah ketemu Gusti Allah. Kok dianggap resiko? Gasruk, kamu mantap melakukan ini cukup bermakna, lakukan, wes. Menderita tak lakoni. Aku cuma niat apa jenenge mengekspresikan ya, mengikuti apa sing aku bersedia menderita. Yang diikuti bukan kesenangan loh. Engko gasrukan karo nafsu, kowe kangelan bedake nanti. Nafsu, kesenangan dan seterusnya lah. Oke. Yang kedua dari Mas Jerry tadi itu soal memilih mode setelah usia 40, mode sebagai ayah dan lain sebagainya. Supaya tidak salah. Terus bisikan tadi dulu Mas, bisikan baik buruk. Saya Bu. Gini, saya pengen jangan salah paham bahwa mode itu bukan yang saya bicarakan tadi, mode ekonomi, mode norma dan seterusnya. Itu bukan kamu pilih A, B, C dan seterusnya. Itu mesti ada perlunya semuanya. Kalau kamu milih salah satu, kaya kowe mangan milih garpu. Mangan milih garpu, nggo mie cocok, nek nggo mangan soto ya ora cocok. Jadi pas mangan soto milih nggo sendok, mangan mie milih nggo apa jenenge? Apa garpu, mangan sego milih didulang dan seterusnya lah. Itu apa? Sorry bro ya. Jadi passion ya. Jadi ngimpimu saya. Ya, maksud saya mode itu saya ngomong intrinsik yang semua manusia memiliki. Makanya tadi saya bilang bukan memilih satu, tapi yang dominan yang mana, yang lebih dominan. Terus tadi saya hanya ngasih usulan begini. Untuk milih bisikan atau menahan diri dan seterusnya, itu kita ada konsep yang namanya hakim. Bukan dihakimi oleh orang lain.
tapi kita menghakimi diri sendiri. Pernahkah Anda menghakimi masa lalumu? Pernah nggak? Kalau belum pernah, coba lihat statusmu 2 tahun yang lalu. Langsung Anda menghakimi diri Anda sendiri. Cuk, izin cuk. Dan tertawa, dan Anda menghakimi dirimu sendiri itu yang 2 tahun yang lalu. Jangan lupa, dirimu 2 tahun lagi depan akan menghakimi dirimu yang sekarang. Mau mengambil keputusan A atau B, pikir 2 tahun lagi saya akan menghakimi diriku gimana. Hancur. Udah mesti gigi ya, ngono wae. Pasti ada seperti itu. Maksud saya manusia itu iki engko dadi luwih dawa meneh ya, tapi tak kayak kata kuncinya aja. Iki manusia kuwi nalurinya tuh oriented. Kowe ndelok apa-apa mesti oriented dhisik lagi melaku. Punya satu target lagi melaku. Jadi nek ora ono cekelan ngambang bingung. Makanya saya mengusulkan cekelanmu adalah hakim dirimu di masa depan ini. Kenapa saya punya konsep seperti itu? Karena yang disediakan oleh agama sebenarnya adalah hakim yang tidak bisa dibuat oleh manusianya sendiri. Nek kowe males gawe hakimmu dhewe, melu hakime sing jenenge agama. Ada hakim surga neraka, ada hakim pahala dosa. Itu kan hakim semua tuh. Kalau kamu melakukan ini dosa atau pahala ya nanti saya masuk surga atau neraka ya. Itu kan penghakiman. Benar enggak? Itu disediakan untuk orang-orang yang malas dalam atau orang malas. Maksudnya capek membuat hakimnya sendiri. Padahal kita itu kan bisa bikin hakim kita sendiri. Saya pernah ditanya neng Makyahan Wonosobo kalau nggak salah. Ada salah satu yang bertanya, Mas saya kuliah semester 2. Lebih baik saya belajar giat atau pacaran? Menurut Anda jawabannya apa? Saya tanya, enggak, saya tanya gini, tanya sama hakimmu, 3 tahun lagi kamu pengen gendong anak atau pengen pegang lulus kuliah, pegang ijazah? Saya pengen gendong anak, ngopo kuliah kayak rabi kono ngetengi anak wong piye? Maksudnya kasarnya ngomongin apa kayak rabi pengen gendong anak kok tujuanmu? Kan hakimmu adalah gendong anak nih. Nah, kalau hakimmu adalah aku pengen lulus nih, agar gampang mendapat pekerjaan. Ambil nerakamu, belajar kuwi neraka loh. Rekoso loh. Kamu belajar giat kuwi rekoso nanti mendapat pekerjaan lebih mudah. Ora gelem rekoso belajar ya ngono golek gawean ya susah. Kari milih nerakane nang arep nang mburi. Apa jadi ya, neraka dalam tanda petik ya, monggo dianggap pokoknya penderitaan itu tadi. Jadi usulan saya ketika memutuskan A atau B, saya nggak pakai matriks menahan diri atau tidak, karena kadang-kadang itu kabur kondisinya. Saya biasanya lebih pakai, paling banyak ya, nggak selalu, tapi paling banyak pakai hakim di depan itu. Nanti saya menyesali keputusan ini nggak ya? Saya menyesali keputusan ini nggak ya? Karena menurut saya penyesalan adalah salah satu hal yang paling tidak bisa diobati, karena sudah terlanjur, irreversible, wis terjadi. Mending rasa disesali lah dalam tanda petik.